Shalom saudara yang kekasih, bersama saya Pendeta Ram Kenny. Dalam video ini kita akan mempelajari satu kelompok yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 4 dan pasalnya yang kelima, yang dikenal atau yang disebutkan dalam pasal ini sebagai 24 tua-tua. Siapakah mereka? Saudara yang kekasih, Wahyu pasal 4 dan pasal 5 menerangkan bahwa ketika Yesus tiba di surga, ketika dia datang dari dunia ini menuju ke surga, surga ketika itu sudah siap menyambut kedatangannya. Dan dalam pasal 4 kitab Wahyu disebutkan di sana bahwa Allah duduk di sebuah tahta dan di sekitarnya terdapat 4 makhluk, yaitu malaikat kerub atau kerubium. Dan di sekitar 4 tahta ini juga terdapat satu kelompok yang lain, yaitu tua-tua atau 24 tua-tua dan 7 roh Allah yang melambangkan kepenuhan dari Roh Kudus. Nah, saudara yang kekasih, fokus pembahasan kita kali ini adalah tentang 24 tua-tua ini. Saya ingin mengawali pembahasan ini dengan menyampaikan beberapa hal atau beberapa pandangan atau pendapat tentang siapa sesungguhnya 24 tua-tua ini. Dan tentu saudara juga nanti bisa menyampaikan pendapat saudara di kolom komentar di bawah ini. Menurut saudara, siapa 24 tua-tua ini? Nah, saya akan sampaikan kurang lebih paling tidak 4 pendapat yang berbeda-beda dari publikasi-publikasi, artikel-artikel, manuskrip yang saya baca. Paling kurang ada 4 pandangan tentang siapa 24 tua-tua ini. Pandangan yang pertama adalah katanya orang-orang ini atau 24 tua-tua ini adalah orang-orang yang diangkat oleh Yesus sebelum masa tribulasi terjadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga yang mengatakan bahwa kelompok ini adalah lambang dari semua orang percaya, baik sejak zaman Perjanjian Lama dan zaman Perjanjian Baru. Nah, karena angka 24 ini sangat jarang ditemukan dalam Alkitab, maka mereka menghubungkan perwakilan umat-umat Tuhan dalam Perjanjian Lama itu diwakili atau dilambangkan dengan 12 suku Israel atau 12 anak-anak Yakub. Kemudian perwakilan umat-umat yang setia di Perjanjian Baru diwakili atau dilambangkan oleh 12 rasul-rasul, 12 murid Yesus. Nah, bila dua angka ini kita satukan, 12 tambah 12, maka kita dapat angka 24. Itulah sebabnya kelompok orang yang berpendapat, yang meyakini hal ini, mengatakan ini adalah perwakilan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Orang-orang percaya yang setia kepada Tuhan yang ada di sorga. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, yang berpendapat bahwa 24 tua-tua ini adalah mereka yang diangkat atau yang dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus bangkit dari kubur. Dan ketika Yesus terangkat ke sorga, ia membawa serta mereka-mereka yang ia bangkitkan ini. Jadi itu pendapat yang ketiga. Pendapat yang keempat adalah 24 tua-tua ini adalah perwakilan atau malaikat-malaikat yang perkasa yang merupakan perwakilan-perwakilan dari dunia atau planet yang tidak jatuh dalam dosa dalam rapat di surga atau setiap kali rapat di surga terjadi, mereka ini adalah perwakilan dari planet-planet yang tidak jatuh di dalam dosa. Tentu saudara akan menanyakan pertanyaan, apakah ada planet yang lain selain bumi kita ini? Apakah ada juga planet lain yang berpenduduk, yang tidak jatuh dalam dosa? Nah, kita akan jawab pertanyaan itu sebentar.
Tapi inilah 4 pendapat atau pandangan yang sejauh ini saya tahu. Jadi mungkin kalau saudara memiliki pandangan yang lain, yang mungkin saya belum tahu, silakan saudara juga taruh pendapat saudara di kolom komentar. Tapi mari kita lihat dari pandangan-pandangan ini mana yang sesuai dengan yang lebih dekat, bisa saya katakan, dengan ajaran Alkitab yang lebih meyakinkan. Kita akan cari tahu dalam pembahasan ini. Nah, mari kita mulai. Untuk mengerti 24 tua-tua ini, saya ajak saudara untuk pergi pertama kali mari kita pergi ke kitab Ayub. Dan kita akan baca pasal 38 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Ayub 38 ayat 4 sampai ayat 7 berbunyi begini. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Ayat 7. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Saudara yang kekasih, pertanyaannya adalah apa peristiwa yang digambarkan dalam ayat ini? Oh, saudara yang kekasih, bila kita membaca ayat ini dengan seksama, ayat ini berbicara tentang penciptaan dunia ini. Jadi ketika bumi ini selesai diciptakan, bintang-bintang fajar bersorak-sorak dan anak-anak Allah turut bersorak-sorak. Ini terjadi pada saat penciptaan dunia kita ini. Artinya, saudara yang kekasih, mereka-mereka ini turut hadir di sana ketika Allah selesai mencipta dunia ini. Kalau begitu, ini juga berarti mereka sudah ada sebelum dunia kita ini diciptakan. Oke, itu sangat penting untuk kita ingat, dan ini menjadi fondasi kita dalam pelajaran ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini bahwa bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah di sini bukanlah dua kelompok yang berbeda. Tetapi ini adalah dua kelompok yang sama yang diterangkan dengan menggunakan bahasa yang berbeda. Saya tidak punya waktu untuk pergi ke bagaimana literatur Ibrani menjelaskan hal ini. Oke, saya tidak punya waktu ke sana. Tapi yang saya mau katakan adalah bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah yang digambarkan di kitab Wahyu Ayub pasal 38 ini adalah dua kelompok yang sama atau kelompok makhluk yang sama. Nah, mari kita pelajari tentang siapa ini bintang-bintang fajar ini. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya stars atau bintang-bintang. Bila kita pelajari Alkitab, sangat jelas diterangkan bahwa bintang-bintang fajar ini tidak lain adalah malaikat-malaikat. Saya beri saudara contoh. Dalam Wahyu pasal 12 ayat 3 dan 4 yang menceritakan ketika setan berdosa, dia dibuang dari surga ke bumi ini, kemudian dia menyeret, disebutkan di sana, sepertiga bintang-bintang diseret ke bumi. Siapa bintang-bintang ini? Tentu para malaikat-malaikat. Nah, menariknya Alkitab juga menyebutkan bahwa anak-anak Allah juga adalah malaikat. Saya beri contoh dari ayat yang sudah kita baca tadi di awal dari buku Ayub, bahwa bintang-bintang fajar adalah juga anak-anak Allah. Karena dua kelompok ini adalah kelompok yang sama. Tetapi saudara kekasih, kita punya masalah di sini. Bila saudara ingat pembahasan saya tentang Nephilim yang saya unggah pada beberapa hari yang lalu,
Di sana saya menerangkan bahwa anak-anak Allah dalam Kejadian pasal 6 adalah keturunan dari Seth. Dan itu benar. Jadi kalau kita katakan anak-anak Allah di sini malaikat, terlihat seperti bertentangan dengan apa yang saya jelaskan tentang anak-anak Allah di Kejadian pasal 6 yang adalah manusia keturunan dari Seth. Nah, saudara kekasih, ini yang saya mau jelaskan kepada saudara. Bila mana kita mempelajari Alkitab, simbol yang digunakan dalam Alkitab tidak selalu berbicara hal yang sama. Ini sangat penting untuk kita mengerti. Saya beri contoh kepada saudara. Siapa singa dalam Alkitab? Lambang siapa singa ini? Tentu saudara akan katakan, well, singa itu adalah lambang Allah. Singa dari suku Yehuda, lambang Yesus Kristus. Dan itu benar. Tapi tahukah saudara bahwa singa juga adalah lambang setan? Setan digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang mencari mangsa siapa saja yang dapat ditelannya. Kemudian contoh lain yang mungkin saya bisa berikan adalah ular. Kalau saya katakan siapa lambang ular, saudara akan secara cepat mengatakan, ini lambang setan, karena setan itu adalah si ular tua. Tapi kalau kita pergi ke Bilangan pasal 21, Allah menggunakan simbol yang sama, yaitu ular. Ular tedung dalam hal ini, yang menggambarkan, yang adalah simbol keselamatan datang dari Tuhan. Bila mana mereka memandang dengan iman ular ini, mereka tidak akan mati. Itu contoh yang lain. Lalu hal yang lain yang bisa saya berikan juga kepada saudara, contohnya ragi. Ragi itu dalam Alkitab adalah lambang dosa. Tapi ragi juga bisa bermakna Roh Kudus. Nah, kalau begitu, apa yang menentukan maksud atau arti dari satu simbol yang digunakan? Yang menolong kita mengerti apa arti dari kata yang digunakan dalam satu cerita atau dalam satu pasal atau dalam satu perikop adalah konteksnya. Jadi bila mana kita pelajari konteksnya, kita akan mengerti, singa dalam pasal ini maksudnya ini. Singa dalam pasal ini maksudnya ini. Tapi dengan menggunakan simbol yang sama. Demikian juga anak-anak Allah. Dalam Kejadian pasal 6, kata anak-anak Allah adalah melambangkan keturunan dari Set, keturunan yang benar. Tapi di kisah Ayub, dengan konteks yang berbeda, anak-anak Allah ini juga digunakan, tapi memiliki arti yang berbeda, yaitu malaikat-malaikat. Karena dalam Ayub, bintang-bintang fajar dan anak-anak Allah adalah dua kelompok yang sama. Nah, sekarang, mari kita kembali ke buku Ayub. Ingat kita sudah baca tadi di bagian awal, Ayub 38 ayat 4 dan 7, bahwa anak-anak Allah sudah ada sebelum penciptaan, karena mereka bersorak-sorai ketika Allah selesai mencipta dunia kita ini. Nah, sekarang mari kita pergi ke Ayub pasal 1. Kita mundur ke Ayub pasal 1, kita akan baca ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7 yang berbunyi begini. Pada suatu hari, datanglah anak-anak Allah, kata ini muncul lagi, menghadap Tuhan. Dan di antara mereka, datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, saudara yang kekasih, perhatikan beberapa hal dari ayat ini. Yang pertama, kalau saudara baca ayat ini berulang-ulang, ini yang akan saudara dapatkan. Anak-anak Allah ini tidak selalu berada di hadapan tahta Allah. Karena berdasarkan ayat ini dikatakan mereka datang menghadap Tuhan pada hari atau waktu yang tertentu. Artinya mereka tidak tinggal di hadapan Tuhan secara permanen.
Tetapi mereka diundang untuk datang menghadap Tuhan pada waktu-waktu tertentu. Itu yang pertama. Hal yang kedua yang kita dapatkan dari ayat tadi adalah setan juga ada di sana. Karena setan merasa ia juga memiliki hak untuk datang bersama-sama dengan kelompok yang datang ini menghadap Tuhan. Saya akan terangkan secara singkat saja kepada saudara, mengapa setan merasa memiliki hak mewakili bumi, planet bumi dalam pertemuan itu. Oleh karena saudara, setan mengklaim bumi ini adalah wilayah teritorinya. Dari mana dia dapat ini? Dia dapatkan ini ketika ia mengalahkan Adam atau menggoda Adam. Jadi Adam ketika diciptakan dia sebagai seorang raja, penguasa dunia ini, karena hanya raja yang memiliki dominion atau wilayah. Dan kepada Adam diberikan wilayah, kekuasaannya, dia yang menjadi penguasa. Waktu itu jadi dia bisa saya katakan adalah seorang raja. Tapi ketika dia berdosa, setan mengklaim dunia ini sebagai miliknya. Tidak heran dalam pencobaan di padang belantara kepada Yesus, setan meminta Yesus, menggoda Yesus untuk menyembah dia, lalu dia akan berikan dunia ini kepada Yesus. Karena memang setan mengklaim dunia ini adalah wilayahnya. Tidak heran dalam rapat yang ada di sorga dicatat di kitab Ayub ini, setan merasa dia memiliki hak juga untuk merepresentasikan bumi ini dalam perwakilan rapat di sorga. Nah, itu yang kedua yang harus kita perhatikan. Lalu saudara dengar ini. Perhatikan baik-baik bahwa setan dalam ayat ini disebutkan tidak datang bersama dengan anak-anak Allah. Tetapi dia datang di antara anak-anak Allah. Ini memiliki adalah dua hal yang berbeda. Kalau disebutkan datang bersama-sama, berarti mereka datang, bisa saya katakan, dari tempat yang sama. Tetapi datang di antara anak-anak Allah, artinya mereka datang dari tempat yang berbeda. Oke? Karena tidak disebutkan dia datang bersama dengan anak-anak Allah, tapi disebutkan dia datang di antara anak-anak Allah. Hal yang ketiga dari ayat tadi adalah ketika Tuhan tanya kepada setan dari mana ia datang, ia menjawab, ia datang dari bumi. Oke? Jadi jangan lupa, berarti bumi ini adalah juga planet, yaitu planet bumi. Karena dari sanalah setan itu datang. Jadi saudara yang kekasih, dengan demikian, boleh kita katakan bahwa jika setan datang menghadap Tuhan sebagai perwakilan planet bumi ini dalam rapat surga, tentu kita bisa juga katakan bahwa anak-anak Allah yang datang ke sana, bintang-bintang fajar yang datang ke sana adalah juga perwakilan dari planet-planet yang lain yang ada di jagat raya ini. Karena mereka semua datang di hadapan Allah, mewakili planet masing-masing. Setan mewakili bumi, dan anak-anak Allah ini mewakili planet-planet yang lain. Hal ini akan lebih jelas terlihat ketika kita membaca ayat yang lain. Mari kita coba cari lagi ayat yang lain yang bisa memperjelas hal ini kepada kita. Kita baca sekarang pasal 2 buku Ayub. Hal yang sama kembali terulang. Pasal 2, Ayub pasal 2 ayat 1 dan 2 berbunyi begini. Ini adalah pertemuan kedua, di mana kelompok ini diundang di hadapan Tuhan. Nah, sekarang mari kita baca ayatnya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Nah, kembali mari kita lihat lagi
beberapa hal lagi dari ayat ini. Apakah ini mirip dengan pertemuan yang pertama? Yes. Apakah anak-anak Allah pergi dan pulang dari tahta Allah? Yes. Karena mereka sudah lebih dari satu kali pertemuan. Ini berarti mereka tidak tinggal di hadapan Allah atau di depan tahta Allah karena mereka datang menghadiri pertemuan rapat di sorga, lalu kembali lagi dan datang lagi. Oke? Itu yang pertama. Kalau begitu, setan juga demikian. Setan juga datang dari planet bumi ini, dan sesudah pertemuan itu selesai, tentu setan kembali lagi ke tempat dari mana dia datang, lalu menghadiri pertemuan yang berikutnya. Artinya, saudara yang kekasih, mereka ini tidak secara permanen tinggal di hadapan Allah, tapi mereka datang dari planet-planet yang berbeda. Ini penting untuk kita ingat. Tahukah saudara bahwa Allah memerintah jagat raya ini secara demokratik dan tidak secara diktator, karena Allah itu adalah kasih. Kasih tidak pernah memaksakan kehendak sendiri. Allah mewakili perwakilan-perwakilan dari planet-planet yang lain yang berbeda di jagat raya ini, dan mereka datang ke hadapan Allah pada waktu-waktu tertentu, karena dalam memutuskan sesuatu perkara di jagat raya ini, Allah melibatkan yang bisa saya katakan heavenly council. Ini yang saya mau katakan, saudara yang kekasih. Tahukah saudara bahwa rapat surga yang terjadi di surga itu juga memutuskan untuk mengirim 2 malaikat untuk mengamarkan Adam dan Hawa akan bahaya penyesatan setan yang akan datang ke bumi, datang ke Taman Eden untuk mencobai mereka. Allah melalui Heavenly Council ini mengirim malaikat untuk mengamarkan Adam dan Hawa. Untuk pertama kalinya saya ingin membaca dari Spirit of Prophecy, The Story of Redemption, halaman 29. Berbunyi begini, ini dalam bahasa Inggris tapi saya akan terjemahkan secara bebas kepada saudara. God assembled the angelic host to take measure to avert the threatened evil. It was decided in heaven's council for angels to visit Eden and warn Adam that he was in danger from the fall. 2 angels sped on their way to visit our first parents. Jadi Allah mengumpulkan angelic host atau malaikat-malaikat sorga untuk menentukan bagaimana mencegah bahaya dari si jahat. Dan ditentukan dalam heavenly council ini atau rapat surga, ini bisa terjemahkan demikian ya, untuk mengirim malaikat untuk mengunjungi Taman Eden dan mengamarkan Adam bahwa ia berada dalam bahaya. 2 malaikat disebutkan dalam pergi mengunjungi orang tua kita yang pertama, Adam dan Hawa. Sudah lihat itu? Bahwa Allah bekerja tidak secara otoriter, tetapi secara demokratik. Mari kita kembali ke Wahyu pasal 4, ayat 4. Siapa 24 tua-tua ini kalau begitu? Jawabannya, saudara yang kekasih, mereka ini adalah malaikat-malaikat perkasa, perwakilan dari planet-planet lain yang tidak pernah jatuh dalam dosa. Dengan kata lain, 24 tua-tua ini adalah malaikat-malaikat yang Allah tempatkan di planet-planet yang lain yang tidak jatuh dalam dosa sebagai perwakilan-perwakilan Allah. Sekarang pertanyaan, apakah ada planet-planet lain di jagat raya ini yang juga berpenduduk? Apakah pendeta Kenny mengatakan
di dunia ini bukan hanya bumi, planet bumi ini yang punya penduduk, ada juga planet-planet lain yang berpenduduk? Saudara yang kekasih, jawabannya yes, betul sekali. Apakah Alkitab mendukung pendapat ini? Mari kita lihat. Saudara yang kekasih, Alkitab memberikan kita beberapa petunjuk sebenarnya. Nah, saya akan tunjukkan beberapa petunjuk atau hint dari Alkitab yang menerangkan tentang ini. Yang pertama, mari kita baca Wahyu 12 ayat 12. Wahyu 12 ayat 12, dan saya menganjurkan saudara, kalau ada Alkitab bahasa Inggris yang boleh saudara akses, saudara juga boleh membandingkan ini dalam terjemahan bahasa Inggris karena lebih jelas di sana. Disebutkan begini, karena itu bersukacitalah hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Nah, saya mau berhenti saja di sana. Kata sorga dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah menggunakan kata heavens, plural atau bentuk jamak. Kata ini datang dari bahasa asli Perjanjian Baru, uranoi, yang itu bentuk jamak dari Uranos, yang bisa kita terjemahkan sebagai langit. Jadi karena ini jamak, berarti kata itu bisa berarti langit-langit, yang dalam bahasa Indonesianya ditulis di sana sorga. Terlihat bentuk tunggal, padahal jamak, bukan tunggal. Oke? Nah, jadi langit-langit ini adalah salah satu indikasi bahwa ada langit-langit atau planet-planet yang lain yang Allah juga ciptakan selain planet kita ini. Bukti yang kedua atau petunjuk yang kedua yang juga bisa kita temukan dalam Alkitab itu di buku Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Khususnya ayat 2 kita akan temukan di sana. Mungkin saya baca kepada saudara ayatnya ya. Saya baca saja ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, alam semesta ini dalam bahasa Indonesianya memiliki indikasi bukan hanya planet kita ini, tapi alam semesta termasuk galaksi-galaksi yang lain. Karena memang dalam bahasa Inggris, kata alam semesta ini datang dari kata worlds, plural atau bentuk jamak. Berarti dunia-dunia sebenarnya ya. Tapi bahasa Indonesia menggunakan alam semesta. Lalu bukti yang ketiga adalah cerita yang kita sudah temukan di kitab Ayub tadi. Bahwa bintang-bintang fajar ini datang menghadap Allah mewakili planet dari mana mereka datang. Dan setan mewakili bumi dalam pertemuan itu. Itu bukti yang ketiga. Yang keempat, saya hanya mau menggunakan kepada saudara satu kutipan dari pengkhotbah yang cukup disegani, yang sangat terkenal di dunia Kristen, yaitu Billy Graham. Billy Graham dalam statementnya dia menyebutkan ini, saya bacakan bahasa Inggrisnya, kemudian saya berikan terjemahan bebas kepada saudara. Ini yang dia katakan, I believe there is life on other planets. We have this galaxy, the Milky Way, and they now speculate that there are millions and millions of galaxies, and in each galaxy a trillion stars, planet, and all that. I cannot imagine that we are the only one that has life. That would be a terrible egotistical thing for us to say as a planet. I believe that God is the God of all of it, and that's why He is so awesome and so tremendous, and why when I come into His presence, I feel that I am not worthy. Terjemahan bebasnya seperti ini. Saya percaya ada kehidupan di planet-planet yang lain. Kita punya galaksi Milky Way, dan sekarang orang berspekulasi ada terdapat
miliaran galaksi, dan di setiap galaksi terdapat triliunan bintang-bintang, planet, dan sebagainya. Saya tidak percaya atau tidak dapat mengatakan bahwa kita satu-satunya yang memiliki hidup di planet kita ini. Akan menjadi satu hal yang sangat egoistik gitu ya, atau sangat selfish bisa saya katakan, untuk mengatakan bahwa hanya kita yang memiliki kehidupan. Saya percaya Allah adalah Allah dari semua ciptaan tadi. Itulah sebabnya Ia adalah seorang yang luar biasa, Allah yang luar biasa, dan itulah juga sebabnya saya datang ke hadapannya merasa tidak layak. Itu kata dari Billy Graham. Jadi saudara yang kekasih, saya bisa simpulkan bahwa 24 tua-tua ini adalah representatif atau perwakilan dari planet-planet yang lain yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa, lalu mereka datang ke hadapan Allah. Pertanyaan sekarang, Pendeta Kenny, apa yang membuat Anda yakin dengan pendapat ini? Mari saya jelaskan kepada saudara, mengapa 24 tua-tua ini bukanlah umat tebusan yang Allah tebus sebelum masa tribulasi. Mengapa juga 24 tua-tua ini bukanlah perwakilan perjanjian lama dan perwakilan umat setia perjanjian baru. Mengapa juga 24 tua-tua ini bukanlah mereka yang dibangkitkan ketika Yesus bangkit dari kematian. Untuk menjawab ini, mari saya baca kembali Wahyu pasal 7. Kalau saudara pergi ke Wahyu pasal 7, mulai dari ayat 9 atau sebelumnya malah, karena pasal 7 ini menerangkan bagaimana Allah memeteraikan 12 suku Israel. Kemudian ayat 9 menjelaskan terdapat kumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya. Lalu sekarang kita baca ayat 13 dan ayat 15. Ini adalah percakapan antara Yohanes Pewahyu dan salah satu dari 24 tua-tua ini. Mari kita baca ayat 13 sampai 15 Wahyu pasal 7. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku. Jadi satu dari antara 24 tua-tua itu ya. Ini katanya. Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Jadi salah satu dari 24 tua-tua ini bertanya tentang kumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya itu. Ia bertanya, siapa mereka dan dari mana mereka datang? Ayat 14, maka kataku kepadanya, ini jawab dari Yohanes, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, dengarkan ini saudara yang kekasih, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Nah, pertanyaan sekarang adalah, apakah salah satu dari 24 tua-tua ini adalah bagian dari kumpulan besar orang yang tidak terhitung jumlahnya yang digambarkan dalam ayat 9? Jawabannya tentu tidak. Karena salah satu dari tua-tua ini justru bertanya siapa mereka ini, siapa kumpulan besar orang-orang ini. Kemudian, kalau kita kembali lagi ke Wahyu pasal 4 ayat 4, disebutkan di sana para tua-tua ini, 24 tua-tua ini disebutkan mereka itu duduk. Mari kita lihat, kita baca ayat 4, Wahyu pasal 4, di sana disebutkan begini. Dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Jadi mereka disebutkan duduk. Tetapi kumpulan orang yang banyak jumlahnya ini disebutkan di Wahyu pasal 7 ayat 14-15, mereka itu berdiri dan melayani.
Kalau begitu ini adalah dua kelompok orang yang berbeda. Nah, bukti yang lain adalah di kitab kitab Ayub yang baru kita pelajari tadi, kita juga temukan bahwa para utusan ini tidak tinggal secara permanen di hadapan Allah. Mereka itu pergi, kembali lagi ke planet mereka, lalu kembali lagi ke hadapan Allah pada meeting yang berikutnya atau pada pertemuan yang berikutnya. Karena mereka datang ke hadapan tahta Allah itu pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi perhatikan, Wahyu pasal 7 ayat 15 disebutkan di sini mereka melayani Tuhan siang malam. Jadi saudara lihat, siang malam artinya mereka ada di sana. Sedangkan para tua-tua ini pergi, datang, pergi, maksudnya pergi ke hadapan Allah, pulang lagi, pergi lagi, pulang lagi. Mereka tidak di sana tinggal siang dan malam. Jadi kita berbicara dua hal yang berbeda di sini. Nah, bukti yang terakhir bahwa 24 tua-tua ini adalah para perwakilan-perwakilan Allah dari planet-planet yang tidak jatuh dalam dosa. Mereka ini adalah malaikat-malaikat yang perkasa. Saya akan memberi saudara bukti yang terakhir. Ada beberapa sebenarnya kutipannya, tapi saya hanya memberikan satu dari Spirit of Prophecy, atau dari roh nubuat, dari Kerinduan Segala Zaman, halaman 834 edisi bahasa Inggrisnya. Jadi saudara bisa akses ini online, Kerinduan Segala Zaman atau The Desire of Ages, halaman 834. Saya sudah terjemahkan kepada saudara, berbunyi begini. Terdapat sebuah tahta. Di sekitar tahta itu terdapat pelangi perjanjian. Terdapat juga malaikat kerub dan serafim. Pemimpin paduan malaikat surga, anak-anak Allah, perwakilan dari dunia-dunia yang tidak jatuh dalam dosa berkumpul. Di pertemuan rapat surgawi itu, di mana Lucifer telah menuduh Allah dan anaknya, berkumpullah para perwakilan dari dunia-dunia yang tidak berdosa untuk menyambut sang penebus. Ini cocok dengan gambaran yang kita temukan di Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5. Jadi, siapa 24 tua-tua ini, saudara yang kekasih? Mereka adalah malaikat-malaikat perkasa yang adalah perwakilan Allah di planet-planet lain yang tidak jatuh dalam dosa. Mereka ini adalah kelompok yang dilibatkan Allah dalam menentukan perkara-perkara di jagat raya ini. Semoga pembahasan ini menjadi pengetahuan yang bermanfaat kepada saudara yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Amin.